Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita channel Konam CC, channel informasi dan berbagi ilmu peternakan. Oke, Mas Khairul Anam, sobat Konam CC semuanya. Di hari Sabtu ini kita berada di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Nah, di sini di hari yang spesial ini, di hari Sabtu, kita menyambut hari Minggu libur itu. Kita berikan informasi kandang close house sederhana, tapi itu beda dengan lainnya, Mas. Saya yakin bedanya apa? Belum pernah kita update konten kandang close house sederhana serapi dan sebagus penataannya seperti ini. Ini adalah kandangnya Pak Agus, rumahnya aslinya Blitar Kota, Mas ya. Ya. Tapi memang usahanya berada di sini dan ini salah satu peternak yang tahan banting. Masa tahan banting masih baru, belum terlalu lama. Pembuatan kandang pertama aja belum BEP, Mas. Itu sudah buat kandang lagi. Ya. Nah, berarti semangatnya Mas yang luar biasa. Nah, oke, baik. Sobat peternak Nusantara semuanya, jangan lupa terus pantau channel Konam CC untuk berbagi ilmu seputar peternakan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar kita terus dapat berkaya dan berbagi ilmu ke sobat peternak Nusantara semuanya. Oke, Mas, kita lanjut ke Pak Agus. Kelihatannya hari ini adalah hari panen. Ayamnya di umur, kita tanya, ini umurnya berapa? 35 hari. 35 hari. Iya, kalau 10.500. kita tebak-tebakan di umur 35 hari ini peternak pokpan di kandangnya Pak Agus kira-kira kerataan berapa? Kalau ini ya, tebak-tebakan aja. Optimis 2 kilo up. Ya. 2 kilo up. Karena dilihat berapa nggak tahu, 1,5 kilo atau 6 kilo. Ya, oke, kita lihat dari sisi aja. Oh iya, kelihatannya 2 kilo udah, Mas, ini, Mas. Dilihat dari ayamnya, hasil panennya ini. Kita langsung menuju ke Pak Agus. Halo Pak Agus, selamat siang. Halo, selamat siang. Senyumnya cerah pada siang hari ini, belum sore karena ketutup mendung, akhirnya terlihat tampak sore. Kita langsung menuju ke timbangan, kira-kira berapa? 72. 25 ekor. 25 ekor, Pak? Ya, betul. Tara 13. Ya, yang 13. Kita intip dulu. Ya. Ya, bener 13 taranya masuk. Berarti kira-kira berapa ini, Pak Agus? Kurang lebih ya 22,5. 22,5. Mantap, mengerikan. Jangan lupa, Pak, kita ketemu teman peternak lama ya, yang biasa ambil ayam di kandang kita ya. Ya. Siapa dulu namanya? Pak Hasim. Pak Hasim, mantap. Ini Pak Hasim. Lancar. Amin. Amin. Usahanya sekarang merambah di usaha makanan. Iya. Tepatnya di mana? Sebutkan, mungkin sahabat-sahabat peternak Blitar bisa nanti berkunjung ke kedai makanan, nggak salah, Pak ya? Iya. Namanya kedai apa, Pak? Gubuk Hijau. Gubuk Hijau. Jalan Madura. Jalan Madura. Arah belakangnya Unisba, nggak salah, Pak ya? Bukan, sebelah selatannya. Selatan ya, jalan yang selatan. Kalau dari barat itu perempatan lampu merah ke timur. Iya, ke timur. Perempatan apa namanya? Perempatan Jalan Madura. Perempatan Jalan Madura ini ya. Untuk teman-teman Blitar pasti sudah tahu, nggak akan asing dengan sosok Pak Hasim ini, karena sudah peternak juga, terus pelaku di bidang jual beli ayam broiler, pokoknya terkenal dengan ayam kecil dulu. Saya sering jual dulu. Terus di sini beliau itu cari apa di sini, pertanyaan saya, nggak ada ayam kecil tapi datang ke sini. Oke, sehat selalu buat Pak Hasim sekeluarga, mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan, kelancaran dan mudah. Amin. Agus, coba tengok kandang atas ya. Ya. Lihat Pak Agus. Kita baik menuju ke sistemnya kandang close ke atas seperti apa. Pengawas. Oh, kita disambut dengan panel. Dari tempat ini saya akan lebih mereview apa. Jadi biasakan untuk tempat kontrol itu berada di dekat tempat tidur ABK. Jadi benar. Ketika misalkan ada trouble atau ada apa, kontrolnya mudah berada di sini. Benar sekali. Yang biasanya di dalam kandang, terus ketika malam tidur ada trouble tinggal lari ke sana. Penanganannya itu kurang cepat gitu, Mas. Ya. Jadi kalau berada di sini kan kontrol enak. Misalkan tidur, dilihat suhunya berapa. Iya, benar. Seperti apa kan lebih mudah. Nah, itu mungkin bisa dipakai acuan untuk sobat peternak Nusantara ketika menaruh tempat titik panelnya ya Mas, ya benar sekali. Taruhlah di tempat yang strategis. Ya benar sekali. Oke, kita lanjut ke kandang atas. Jadi Mas lihat
gimana sih untuk kandangnya. Oh, ternyata ini pakai 2 blower 1 PK. 1 PK 1,5 ini ya. Oh, 1,5 Mas, 1,5. Blower 1,5 PK 2 dan 50 in, Mas, ya? 50 in. 6 innya 1. Ini buat loading yang pasti. Push pull semua. Ini mode box fan. Nah, kita ini Mas, seperti biasanya kali ini kita disajikan lebih efisien dalam pencahayaan di siang hari karena tirainya yang samping itu menggunakan plastik putih. Saya mau geser sini nggak kelihatan, kurang cahaya. Oh, sama aja deh Mas. Biasanya kan kalau peternak Nusantara yang penting adalah kalau close tertutup gitu aja ya. Ya. Tapi dengan adanya ini sangat membantu pencahayaan. Jadi mungkin ketika di dalam kandang itu kelembapannya terlalu tinggi, ada cahaya masuk kan otomatis agak berkurang. Iya, mantap Gitu, sekali. seperti itu. Karena dibantu oleh sinar matahari. Matahari yang masuk dan juga kita hemat di listrik seperti itu. Nah, kita lanjut. Kalau siang pasti nggak pakai lampu. Sebelumnya sekarang panen lampunya atau pencahayaannya tidak dinyalakan menggunakan cahaya langsung dari luar kandang. Kalau saya melihat CCTV, kegunaan CCTV ini ya, itu mungkin karena memang pemiliknya dari Mas Aga sama bapaknya itu kan berada di beda daerah ya, di Kota Bintan terus di sini, daripada ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya benar. Lebih efisiennya memang dikasih CCTV meskipun di dalam kandang. Dan sistem CCTV ini tersambung dengan internet Mas ya. Jadi Mas Aga atau Pak Agus Bisa melihat langsung. bisa melihat dari rumah sekali lagi. Ya. Selain itu bukan hanya untuk mengawasi, tapi fungsinya ketika misalkan mau melihat dari jauh ternyata ada yang bocor atau yang apa kan bisa dilihat dari CCTV kalau ada anak buah kandangnya lagi teledor ya mungkin bisa kontrol. diperingatkan langsung lewat CCTV ini. Tadi manfaatnya. Nanti untuk sobat peternak Nusantara semua yang ingin upgrade kandang, pemasangan CCTV di dalam kandang itu perlu dipertimbangkan lagi. Apakah perlu atau tidak seperti itu, Mas? Kalau saya perlu manfaat tambahan, Mas. Oke. Kita bahas lanjut ke sekam. Nah, betul. Kalau saya lihat sekamnya, Mas, Coba. kering, Mas, lihat gitu. Oh iya, sekamnya kering ini. Bagus sekali. Mantap, karena Nanti blowernya bisa bekerja dengan baik, maksimal. Ya, kita zoom lebih dekat. Kering sekali. Kering sekali. Ini tanpa dekomposer ya. Betul. Sudah sangat kering. Jadi untuk manajemen sekamnya itu saya rasa untuk kandang atas ini sangat bagus. Standar lah. Terus kita jelaskan, semakin tingkat kelembatan itu semakin rendah dan amoniaknya semakin ini Mas ya sedikit rendah juga. Mempercepat proses metabolisme ayam. Jadi ketika suplai oksigen terpenuhi, anginnya cukup bagus, amoniaknya sedikit. Jadi ketika ayam makan itu tak ada gangguan gitu loh, Mas. Iya. Langsung terserap, pertumbuhan pun bisa maksimal. Beda dengan ketika kelembapan tinggi. Ketika kelembapan tinggi otomatis amoniak pun juga mengikuti tinggi. Benar sekali. Nah, di situ meskipun ayam suka makan itu proses metabolisme terhambat oleh amoniak yang ada di dalam kandang itu sendiri. Makanya kuncinya kandang close itu yang utama adalah kelembapan, tingkat udara di situ. Bedanya oksigen juga. Makanya Amoniak ya. Seringkali saya sampaikan Mas, bedanya ketika kandang close dengan kandang open itu nggak ada beda. Semua itu mempunyai kelebihan kekurangan masing-masing. Ketika kandang open kita repot di awal ketika 0 sampai 15 hari sampai akan turun sekam. Ya. Ya kan? Setelah turun sekam kita sangat nggak terlalu berat Mas. Ketika karena apa? Kotoran sudah turun, kita tinggal fokus untuk perawatan pengobatan, kasih makan, kasih minum dan lain sebagainya. Sirkulasi udara sudah alam yang menyuplai. Kalau memang kurang kita tinggal nyalakan kipas dorong. Ya, seperti itu. Nah, kalau di kandang close di awal kita mudah Mas, broodingnya kita nggak terlalu ribet kayak kandang open. Benar sekali. Tertutup rapat. Tapi ketika di ayam besar masuk umur 20 ke atas, otomatis tingkat kotoran lebih banyak, amoniak lebih tinggi. Kita harus sering kontrol di situ. Makanya seringkali peternak kandang close itu gagal karena apa? Kesalahan manajemen terutamanya di sekam seperti itu. Makanya saya tekankan kalau untuk kandang close, pahamilah perbedaan antara kandang open dengan kandang close. Banyak literasi tentang seputar peternakan membahas tentang perbedaan kandang open dan close.
bisa browsing di YouTube atau selalu pantau channel Konam CC, kita selalu memberikan info mas, perbedaan kandang open, kandang close. Kayak kemarin kita memberikan review kandang open di kandangnya Mas Wawan. Ya, yang benar sekali. Kandang lele itu kan juga bisa untuk edukasi sobat peternak Nusantara semua. Ketika bagaimana sih manajemen menghadapi iklim yang tidak menentu dan lain sebagainya, bisa di-scroll. Ada sekitar 100 lebih video yang sudah kita upload mas. Tinggal kebutuhan peternak Nusantara semua yang mana tinggal mencocokkan, silahkan dipelajari dan kita berikan secara gratis saja. Oke, mas, untuk kandang ini kan kayak saya lihat kan menggunakan 2 blower besar, 1 blower kecil ya. Ya. Nah, saya tadi mengira-ngira belum tentu mas, kepanjangan kandang itu berapa? Panjangnya berapa? 46. Oh, 46 kali 8. 46 kali 8. Ya. Populasi Berapa itu mas? Populasi 10,5. 10.500 per lantainya 5.300, bawah 5.200. atas. Atas 53. 53, bawah Oke. 52. Berarti kepadatan ketemu 12 ya mas? Lebih Hah, 14 lah. 14 ya. Oke, jos. Pokoknya karena kandang ini sudah memang mampu untuk menampung ayam 14 ekor per meter. Karena memang anginnya memenuhi mas. Ya, terus monggo Pak Sim. Kita lanjut Oke Mas Khairul, kita sekarang berada di antara kandang yang sudah isi dan kandang yang akan isi mas. Kita lihat, memang kalau saya lihat di kandangnya Mas Alga ini nggak nanggung-nanggung mas. Enggak Nggak nanggung-nanggung. nanggung-nanggung. Modalnya juga mas, enggak nanggung-nanggung. Kalau kita lihat ini semua digesting loh mas. Coba. Digesting, semua terhubung. Oh ya, di casting mas. Jadi memang benar-benar kuat. Cor semua ini mas. Semua. Terus cornya itu nggak abal-abal mas. Hati-hati, dia ada paku-paku mas. Oke, siap, saya pakai sepatu ini mas tadi. Kita sambil jalan aja. Oke. Biar enak videonya kalau dipandang buat teman-teman semuanya. Meskipun ini berada di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, tapi ini ke selatan sudah padat penduduk mas. Iya, maka dari loh hebatnya Pak Alga sama Pak Agus ini. Nah, ini sudah kok bisa di kondisi bagaimana mengatur agar udara dari buangan kandang itu tidak Mencemari. Nanti kita bukakan, ada di situ ada ruangan itu, ruangan neraka mas ya kalau kita lihat ya. Mas Khairul di dalam situ kuat 20 menit aja udah istimewa. Tapi dari situ Pak Agus rela membuang space ruangan sekitar setengah cagak ini mas. Ya. Itu hanya untuk mengatur cara membuang angin supaya tidak mencemari tadi. Mantap. Dari buangan blower yang bawah ini. Nah, terus ini nanti ya hampir sama dengan yang ini mas. Coba. Nah, dari sini kan nanti kalau saya mengira ya, kalau ini blower berada di sini. Sama ya kandangnya tadi. Nah, jadi ya. blower di sini, buangnya ke sini mas. Buangnya ke sini. Nah, dikasih buangan lagi ke atas. Jadi langsung angin itu buang langsung ke atas. Oh, Jadi ini membuang space yang seluas ini. Karena ini bisa lihat, ini pasti bukan blower mas. Oh iya, ini nanti dudukan- menjadi dudukan blower teman-teman. blowernya. Jadi rela membuang tempat yang segini, seharusnya bisa dibuat kamar mandi atau dibuat kamar, dibuang cuma-cuma untuk menjaga agar lingkungan tidak tercemar. Mantap Ini bisa ditiru untuk sobat peternak Nusantara semua ketika ingin mengupdate kandang. Itu pertimbangkan efek-efek terhadap yang lingkungan. akan timbul terhadap lingkungan dengan adanya kandang tersebut. Agar apa? Ketika kita jalan itu kita sudah fokus hanya untuk manajemen kandang, tidak fokus dengan masalah-masalah eksternal lain yang itu akan menghambat proses kita mendapatkan performa ayam yang maksimal. Mantap. Seperti itu. Jos buat Mas Makanya Isan. untuk teman-teman semua, di sini kita hanya bisa memberikan motivasi, memberikan gambaran ilmu, pandangan dari pengalaman sobat-sobat peternak Nusantara semua, agar bisa untuk pertimbangan sobat peternak Nusantara. Yang mau mulai dan yang sudah jalan, maupun yang sudah jalan tapi menghadapi kendala di lapangan. Dengan adanya channel ini menjadi salah satu channel memberikan informasi untuk memecahkan masalah-masalah di peternakan. Di ujung kandang yang paling timur mas, Ya, saya ditemukan lagi dengan, memang saya kembalikan lagi dengan, memang manajemennya Pak Agus untuk membuat kandang itu memang sangat terukur dan matang mas. Kita bisa lihat, misalkan tembok keliling, ya. ini kan pasti angin nanti kalau ambil dari mana kan gitu. Sudah terpikir mas, ini dikasih lubang-lubang, dengan dikasih lubang. Fungsinya untuk apa? Untuk menarik udara segar dari luar masuk ketika ditarik saya di sini, jadi tidak terlalu
gimana Mas? Angin tetap ada meskipun di tembok gitu loh Mas. Kalau di tembok kan biasanya menghambat. Nah, ini dikasih lubang-lubang ini. Karena ada lubang-lubang ini nanti diharapkan untuk angin bisa masuk melalui lubang. Dan ini belum pernah saya temui di kandang-kandang yang pernah kita kunjungi Mas ya. Iya. Sistem yang seperti ini. Saya nggak berpikir ke sini, tapi karena kita main ke sini malah mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu tambahan buat teman-teman semuanya untuk berpikir ulang dan menata ulang manajemen secara maksimal. Cukup bagus Nah, ini. kita masuk ke inlet Mas. Oke, kita Inletnya ini ya memang lumayan luas Mas ya. Tapi berada di samping-samping dan juga masih inlet sederhana yang lazim peternak Nusantara semua lakukan, di upgrade kandang sederhana menggunakan paranet Mas. ya, paranet kalau ini mungkin di zigzag Mas ya. Ini ya Mas zigzag yang dalam yang luar tapi untuk tahanan kotoran mungkin. Iya, itu sudah wajib. Ini lapis 3 tapi mungkin untuk cooling padnya belum ada. Apa itu namanya? pendinginnya. Sprayernya belum. Nggak ada sprayer coba, tapi dialiri air teman. Coba saya lihat untuk Belum ada Mas. oh belum ada, tadi ini nggak dikasih air sama sekali. Tapi itu lagi Mas, tiap daerah itu kondisi cuacanya tidak sama. Coba saya ini Karena kan di Gandusari itu kan masih lingkungan pergunungan Mas. Jadi cuacanya itu sudah sangat dingin, mungkin tidak dikasih sprayer pun sudah dingin sudah karena cukup ini untuk udara yang memenuhi di kandang. karena ini termasuk ke area gunung Mas ya. Area Termasuk gunung. gunung. Ini naik lagi sekitar 3 kilo sudah Gunung Gedang Mas. Gunung Gedang. Lanjut sampai Gunung Kelut Mas. Ini kandang ini untuk kelilingnya selalu pakai ini ya, plastik putih untuk pencahayaan teman-teman. Mau di bawah mau di atas selalu ada. Kalau ada. Coba ini kita perlihatkan untuk kandangnya Pak Agus. Memang ini lingkungan warga Mas. Ini ujung sana aja udah naik. itu sudah rumah. Sekali itu rumah. Kita tengok belakang ini juga rumah. Jadi ini lingkungan padat penduduk. Ya, itu rumah semua. Tapi dengan melihat berjalan 9 periode dan masih jadi kan otomatis berarti efek lingkungan sudah terselesaikan. Benar sekali. Maka dari itu untuk Pak Aga dan Pak Agus ini hasilnya bagus karena sudah tidak memberikan masalah lingkungan lagi. Memang kalau saya melihat setiap membangun itu memprioritaskan efek yang saya sampaikan tadi Mas. Efek ke lingkungannya itu memang benar-benar dijaga. Berarti untuk kandang ini sejak mulai berdiri sudah terkonsep dengan benar. Kan bisa kita lihat Mas, ini ada pipa-pipa juga. Memang ini kandang kok sederhana, tapi sistemnya itu sistem profesional Mas. Saya lihat, ini bukan sederhana lagi ya. Dikasih pipa. Untuk apa? Ketika nyuci kandang bisa buang air lewat sini. Oh iya. Ya kan? Ini untuk buang airnya teman-teman. Teman-teman kalau update kan nggak sampai dari situ kan Mas. Itu berdiri kan gitu. Itu lihat. Ada 1, 2, 3 banyak. Ini buat sirkulasi air di dalam, kok sirkulasi ya. Pembuangan air ketika nyuci kandang. Jadi bisa langsung buang, bisa langsung kering. Oke, sip. Kali ketemu teman lawas ya Pak Wito dari Pokpan. Hari ini mau ambil pakan Pak? Kirim pakan Mas Aga loh. Nanti malam habis Pak, nggak diambil sisa pakan. Kurang ya? Malam paling jam 11-12. Ini Kurang paling titik. kita berjumpa dengan teman-teman semua ya. Reuni teman-teman. Mantan Pokasma. Pokoknya kita ketemu teman di Nusantara, kita selalu mengucapkan semoga selalu diberi kesehatan ya Pak, ya Pak Wita dan keluarga, kelancaran dan kemudahan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sukses Pak Wita dan keluarga Pokpan. Nggih. Amin. Untuk panennya sudah bolak-balik bakulnya datang ya. Kita yang belum ini adalah gudangnya teman-teman. Kita mau perlihatkan gudangnya. Ini tempat gudang pakan Mas Ki ya. Ya. Dan tempat penyimpanan genset pastinya. Ini gensetnya apa coba? Tanya sebentar ya. Generator kapal Mas. Hah? Apa? Generator kapal. Dengan berapa kVA ini? Kurang tahu saya Mas. Kalau dinamonya 15 kalau nggak salah. 15 kVA. Terus mesinnya? Generator Generator kapal apa? Merek Mitsubishi Mas.
merek Mitsubishi Jazz. Kalau ini tenaganya ya kalau di hewan disamakan sama tenaga kuda. Memang Jazz. ya beda dengan kalau diesel-diesel biasa Dolphin itu. Iya. Boros mas, starter ini. Boros ya? Ya, boros. Tapi kan penggunaannya kan nggak setiap hari. Ya, gitu tapi loh. kalau untuk listrik saya yakin kuat mas. Ini sudah lebih untuk menggerakkan itu. Dilihat jelek mas. Berapa mas ini mas kemarin? Harganya nggak tahu. Kurang lebih 17 mas. 17 juta satu set gini. Ya. Sudah semua set. Ya. Wah mantap berarti. Dilihat jelek, tapi fungsinya jangan ditanya kan seperti itu. Ini Nah, memang sengaja dibuat. Kalau kebanyakan generator kapal kan memang cukup ininya aja, tapi disambung dengan ada aki di sini. Jadi untuk penyalakannya langsung pakai starter gitu ya. Oh ini itu. untuk ini kalau namanya apa ya? Ini Generatornya generator. ini. Ini generator. Baik. Jadi dari tenaga dieselnya ini diubah ke Lem- listrik dari situ. 15 kVA ini. Jos kuat. Langsung masuk aja kandang bawah. Karena ada perbedaan bobot, kita ini ya, kita lihat apa penyebabnya. Kalau menurut kacamata kita. Beda mas. Ya kan? Sakit mas kemarin. Oh, karena ada trouble ayam sakit pilek. Ya umur 23. 23. 23, 24, trouble 2 hari. Ya di treatment diobati 2 hari selesai. Selesai Terus umur 28 langsung penjarangan. penjarangan. Yang kecil-kecil dijarangkan, alhamdulillah bobot stabil udah. Stabil. Kalau prediksi saya memang gitu mas, kepadatan Bisa jadi ya. Ya mas. jadi untuk pertumbuhan karena ayam pada sebelum penjarangan kan trouble-nya sebelum penjarangan Ya, kan. Mas. Setelah penjarangan aman kan. Ya aman. Di situ. Alhamdulillah yang ini yang kemarin malah nggak trouble mas. Nggak trouble. Yang kemarin. Maksudnya memang kalau populasi ini kepadatannya memang lumayan ekstrim. 14 ekor per meternya mas ya. 14,5 mas. 14 14,5. Gila, Jadi just. itu memang penanganannya memang juga harus ekstra. 2 kali dari kepadatan biasanya seperti itu. Kalau saya lihat sekemnya, Mas Ya, Ki ya, ini, Mas. emang agak basah bawah ya daripada atas. Bapak mas soalnya mas di sini. Pengaruh hujan juga. Unik mas, kalau di sini ketika ayam kecil lembabnya suhunya dingin banget. Dingin banget. Kalau ayam besar yang bawah malah panas. Malah panas. Ya, yang atas malah dingin. Oh gitu ya malah. Karena beda ini ya, beda Kebalikannya, tempat. Mas. Mengambil sini. Kalau ini lihat sekemnya juga memang sedikit beda. Kalau dia dari kamera nggak akan terlihat secara detail. Kalau atas sudah pasti sangat kering dan bagus. Ini sedikit agak hitam gimana? Itulah yang menyebabkan ayamnya itu mungkin sedikit trouble, pertumbuhannya tidak maksimal, dan yang pasti untuk ayamnya udah kalah dengan pertumbuhan kemarin sakit. Ini ayamnya minum semua. Ayamnya sudah mau dilanjut sampai selesai, biarkan teman-teman panen ya. Kita closing aja mas, closing aja gitu mak. Sudah cukup panjang. Jadi sekian tadi rentetan kita mengulas mulai dari manajemen, terus penataan kandang dan lain sebagainya di kandangnya Mas Alga atau Pak Agus saja. Ya. Dari sini nanti teman-teman bisa melihat semua gimana hasilnya, gimana perbedaan kondisi kandang dengan kandang peternak hebat Nusantara semua. Dan tak lupa, saya tetap menekankan kepada teman-teman semua, sobat peternak Nusantara semua yang ingin beternak ayam mulai dari nol. Janganlah takut, kita punya keluarga besar yaitu keluarga peternak hebat Nusantara yang selalu siap berkonsultasi 24 jam memberikan seputar informasi. Kita berikan real tanpa ada mas ya. Semua hanya untuk keberlangsungan sobat peternak Nusantara semua. Makanya terus pantau channel Konam Sensei untuk terus berbagi ilmu. Kita tidak menutup, misalkan ada teman-teman yang ingin mas coba kunjungi kandang saya di area A, B, C, kondisinya seperti ini, jangan takut untuk komen atau langsung menghubungi admin ya mas ya. Ya. Kita kalau memang ada waktu longgar dan itu terjangkau, kita pasti menyempatkan waktu mengunjungi sobat peternak Nusantara semua. Mungkin cukup sekian hasil di videonya kandang Mas Aga, populasi 1.500 ekor di area Gadungan, Kecamatan Gandosari, Kabupaten Blitar.
sekali lagi ini adalah peternaknya SMS. Popan aja. Ya. Nah, untuk sekian dari kami, kita salam-salam dulu Mas. Buat peternak Nusantara, salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Ini